Jadi dalam proses gue menjadi aktivis itu gue mempelajari filsafat sampai inilah ekstrim dalam gitu sampai kemudian pada titik itu Tuhan itu siapa ya? Wah, ini udah kamu itu udah. Benar sih kalau eksistensial itu eksistensial kan? Kan itu ada kan? Pelajar gue pada waktu itu. Anjing gue bilang. Misal ada dosen gue itu dulu Pak Isan Dali Munte lah gue sebut ya. Itu dosen gue favorit. Jadi kalau kuliah depan yang ngerokok. Ayo semua yang mau ngerokok. Wah, kita diskusi ya. Wah, keren ya kan. Anak muda ngerokok semua. Yang parah adalah gue ngeliat ilmu ekonomi itu kok jadi kayak ilmu eksak gitu kan. Pilihan yang tidak bisa dibantah ketika dia jadi kesimpulan. Iya. Sebenarnya salah jadinya. Itu salah. Iya. Faktor X-nya banyak. Iya, faktor X. Dulu orang-orang ilmuwan Islam zaman dulu tuh ya kalau nggak dia filsuf ya di matematika jadi satu kan komplit kan. Benar. Nah sekarang kan ahli fikih beda, kiai ekonom beda. Yang satu nggak ngerti fikih, yang fikih ngerti ekonomi. Nah, ruwet udah berantem itu nggak selesai masalah. Separuh dari simpanan uang di bank. Iya. Totalnya 80 triliun, 4.000 lebih 53% itu dimiliki oleh berapa persen orang? 0,02 perusahaan di Indonesia. 4.000 triliun 4.000 dikuasai oleh 0,02% per populasi atau 54.000. Lu bayangin. Wow. Kesel nggak dengan data itu? Kesel Pak. Iya. Selamat datang di podcast Hive Intelligence dengan saya sendiri, hostnya Romora Edositorus. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Mas Muhammad Maruf. Apa kabar nih Mas? Siap, thank you. Diundang. Thank you udah datang. Sibuk banget nih. Enggak juga. Banyak liputan, banyak pembicaraan di TV. Belajar sama orang ya. Kalau belajar itu kan langsung sama di silaturahmi. Iya, belajar. Bener. Gak dapet ilmu udah kesuan. Wah itu bagus. Iya, filosofinya. Iya. Iya teman-teman rekan leaders, ini Pak Maruf adalah seorang jurnalis yang sangat berpengalaman. Beliau saat ini menjabat sebagai Head of Research dan Executive Director Intelligence Unit di CNBC Indonesia. Beliau juga pernah bekerja di Frost & Sullivan ya Mas ya. Pernah juga bekerja di India dan jadi entrepreneur. Gagal lagi. Oh gitu ya? Iya, jadinya budak korporat lagi. Wow. Gimana? Iya, jadi kita akan ngobrol-ngobrol nih Mas tentang berbagai hal. Tapi karena aku sering nonton CNBC di Your Money Your Food ya, itu tentang politik. Maka aku mungkin akan bahas tentang politik. Betul. Karena politik ini dekat dengan ekonomi. Betul. Gitu, Mas. Iya, tapi sebelum kita masuk ke topik-topik politik itu Mas, mungkin aku pengen mengenal atau memperkenalkan personal Mas Maruf dulu. Jangan dilebihkan ya. Iya, jangan lebih dalam. Jangan ya. Biasa aja soalnya. Orangnya biasa juga. Siap. Nah Mas, dalam bekerja sebagai jurnalis, apa ada buku atau film yang sangat menginspirasi Mas sehingga mengubah cara pandang Mas terhadap jurnalistik ataupun profesional secara umum? Sebenarnya gini, saya tuh anak kampung sebenarnya orang. Jadi saya lahir di Punggur, Kecamatan Punggur, Metro Lampung Tengah. Itu tuh sekira-kira kalau dari ibu kota provinsi Bandar Lampung itu sekitar perjalanan 5-4 jam. Wow. Aduh, itu jauh banget. Sekarang sih ada tol lebih cepat. Teks Pak Jokowi. Ada iklannya. Ya, jadi pada waktu itu saya termasuk salah satu yang agak orangnya nggak tahu ya, orang tua saya juga tidak tahu ya orang tua percaya seperti apa, cuman pada akhirnya saya tumbuh menjadi orang yang sangat curious dengan sesuatu gitu. Jadi saya itu selalu memperhatikan gitu kan. Terus kemudian jadi saya memang agak geek ya pada waktu gitu itu ya? maksudnya saya tuh bukan kayak teman-teman saya, adik saya contohnya itu tuh biasa kan anak muda nongkrong gini, main olahraga berantem, ya kan, tawuran biasa anak lain lah gitu. Nah kalau saya lebih cenderung memang diem di rumah, gitu. Karena saya nggak nemuin keasikan. Ya oke, saya kadang nongkrong gitu, cuman saya nggak sampai larut gitu ya. Pulang ya udah pulang jam
10 pulang. Kalau Iya. kayak gini biasanya kan kalau mau masih remaja gitu kan di kampung itu kan ya udah nongkrong di surau atau di mana gitu kan. Nah saya cenderung nggak suka kayak gitu, jadi saya cenderung di rumah. Terus saya juga ya sebenarnya nggak baca juga gitu ya, pokoknya nggak suka aja gitu, karena menurut saya nggak asik gitu. Gitu ya. Jadi imajinasi ya. Jadi ya saya mengimajinasi gitu ya. Jadi dan itu kemudian membuat saya percaya pendidikan pada awalnya gitu, bahwa saya harus menjadi orang yang mengubah dunia ya. Sebenarnya sih hal-hal seperti ini kan sebenarnya sudah ditarangkan sama film-film superhero kan. Betul. Ya, Superman, Gatot Kaca, atau siapa gitu. Yes. Jadi kan membuat kita, wah gila keren ya, lu bisa mengubah dunia, lu dipuji di segala macam, keren banget itu. Nah dalam proses itu saya tahu bahwa pendidikan. Jadi saya pada waktu itu mungkin satu-satunya, pada waktu itu bukan satu-satunya ya. Pada waktu itu saya berani, waktu SMA saya keluar sekolahnya itu saya di Man 1 Metro gitu, jadi saya dipungut, jadi saya harus keluar daerahnya, kira-kira gitu ya, naik angkot gitu kan, 2 kali angkot. Wow, gitu, jauh sekali gitu pada waktu itu. Nah, ketika saya pendidikan di SMA, saya itu cukup terkesima salah satu guru sosiologi saya gitu. Wow. Dia agak lumayan bagus menurut saya dia ngajarnya gitu. Itu mengaruhi saya salah satunya. Namanya siapa masih ingat? Saya udah masalahnya, maaf ya Pak. Tapi pesan dia masih saya ingat sama sekali. Oke, apa itu Mas? Salah satu itu yang bikin saya achievement gitu. Bahwa kalau lu mau mengalahkan Indonesia, lu harus ke Jakarta. Kalau lu bisa ngalahin Jakarta, lu bisa ngalahin Indonesia. Karena itu barometer ekonomi apapun itu, politik. Kalau lu mau jadi politisi bagus, lu jangan di daerah. Iya kan, lu ke pusat. Iya kan, lu mau jadi pengusaha yang bagus. Ya contohnya Pak Yusuf Kala di Makassar kemana? Jakarta. Pak Agus Dalbagri sama. Artinya apa? Betul omongannya beliau itu. Pada akhirnya saya baru sadar, beliau bener ya gitu ya. Saya nggak tahu beliau dari menurut saya biasa aja ya ininya. Cuman dia bisa, saya satu itu sense gitu. Dan kemudian ketika saya kuliah, saya kemudian ini anak-anak baru ya. Saya itu kuliah 97 ya. 97 pada waktu itu situasi politik sedang bergejolak gitu kan. Nah, saya kemarin nulis postingan saya gitu. Ini lucu sih. Jadi saya tuh suka baca Antonio Gramsci, intelektual organik. Organik gitu. Jadi terus ya intinya gini lah. Ya ini gini. Smart is the new sexy gitu. Smart is the new sexy. Iya Keren banget. Artinya sekarang kan smart itu kan udah terdistorsi dengan impor budaya Korea kan, mencolong kayak itu kan ganteng kan, enggak gue enggak gitu. Seriously, emang gue kucel dulu, maksud gue tampang gue jelek gitu kan. Cuman maksud gue ngeliat ketika gue masuk itu kan aktivis keren banget bro. Misalkan Bang Habib itu ketua wakil ketua Gerindra, itu kan senior gue di waktu itulah. Gitu ya. Kemudian ada siapa lagi ya, beberapa yang dari Lampung banyak sebenarnya gitu kan gitu. Dan ada juga aktivis-aktivis gitu. Cuman memang saya itu pada waktu itu ya saya terlibat. Saya langsung ketika semester 1 saya langsung mencoba aktif di organisasi itu karena proses mencari ini. Saya mencari tempat untuk berdiskusi. Biasa anak baru, baru filsafat ya kan, dasar logika. Terus kemudian apa namanya, Tamalaka bla bla bla. Iya, baca semua gitu. Ya sebenarnya nggak juga ya, kebalik setengah tidur ya kan. Cuman yang penting datang keren aja bro. Baca. Luar biasa. Ya kan jadi aktivis itu keren banget gitu ya kan. Modal sekat itu bisa dipencet cakep coy. Bener. Gitu ya. Ini speak bisa doang. Gue nggak ngerti itu dulu. Zaman gue seru banget. Nah itu buat gue, aku harus pinter gitu ya. Karena pertama gue miskin ya kan. Gue nggak ada, bokap gue itu cuma guru SD, itu pun juga penjaga sekolah dulu kan. Mak gue juga cuma penjahit gitu kan. Dia punya sawah sekitar kecil gitu ya. Dia I have to be someone gitu. Wow. Ya. Maksud gue pengen ngubah. Iya. Karena bokap gue itu cerita, nah dulu eyang kamu itu orang yang sangat disegani di kampungnya. Pada waktu zaman penjajahan. Iya. Nah, jadi dia tuh kepala kamu sampai mati lah gitu. Kan zaman dulu kan agak tergesekan gitu. Iya. Jadi memang sakti mandraguna. Wah, berarti gue ini punya bibit bagus sebenarnya. Oh iya, pede dong. Artinya apa? Darah ada, secara gaya ada gitu, pede gitu kan. Meskipun gue kere gitu kan, muka pas-pasan ya kan, kira-kira ya sudahlah. Karena gue
aktif di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam gitu kan ya. Saya aktif di organisasi luar kampus, dia diskusi di situ, mulai dikenalkan lah misalkan pergerakan, dan berdiskusi, ya kan, setelah berdiskusi baca-baca buku segala macam ya. Salah satu kemudian aku kayak ada yang lebih keren lagi lah gitu. Oke, saya jadi aktivis. Selain aktivis itu banyak, gitu. Maksudnya di situ bisa jadi aktivis keagamaan, olahraga, menwa, banyak banget senian, radio. Nah, gue itu kan suka nulis. Iya kan, sebenarnya suka nulis ini puisi-puisi buat ngadal-ngadal jasa. Iya, lu playboy, merasa doang, gagal mulu bro. Jadi penjangkapan hebat itu orang yang paling sering patah hati soalnya, patah hati. Jadi kalau mau jadi orang hebat, lu harus patah hati. Lu Khairul Anwar itu berapa kali dipatah hati? Asik. Iya, gitu. Sama kayak orang sukses lah, orang sukses pasti gagal mulu. Benar. Balik ke tadi, artinya kayak gue nulis aja deh. Akhirnya gue masuk ke Persma mahasiswa, namanya Teknokra Unila. Pada waktu itu keren karena konsepnya pada waktu itu kita dibiayain sama kampus. Jadi kita nggak nyari duit, jadi kita fokus bikin konten yang bagus. Yang bener. Terus ada di SPP bro. Keren banget. Serius keren banget kali memang rektoner mantan aktivis Teknokra juga. Itu adalah pentingnya ini. Artinya memang kita penting ya, namanya itu penting banget gitu karena banyak orang-orang hebat dari dari pas kampus sebenarnya. Karena memang jurnalistik itu bolehlah dipelajari di fakultas gitu. Tapi jurnalistik itu ketika dalam terapan itu lebih learning by doing bro. Gua bukan jurusan jurnalistik, gua itu ilmu ekonomi gitu. ISP gua. Yes, sama dong kita. Tas bro. Ekonomi gua. Jadi Todaro kelar lah kita. Komunikasi sosial ya kelar lah kita. Amartasyen kan. Gua suka ekonomi etik soalnya. Gua suka pendekatan ekonomi etik. Amartasyen, Justice Matter, terus apa lagi ya, ekonomi sosial, marketing Jerman gitu, gue agak seneng. Skripsinya jadi tentang ekonomi. Gue itu skripsinya tentang, jadi ini lucu skripsi. Gue itu bikin geger kampus ketika gue bikin skripsi namanya komparasi kebijakan fiskal ekonomi modern dan Islam, teori dan sistem. Mantap banget. Teori dan sistem gitu. Itu belum. Dosen gue gak ngerti topiknya. Gak ada pada waktu itu, 2000 berapa ya? Enggak gini, gue pada waktu itu gue itu gak pernah kuliah. Gue tuh tau gak kalau lulus sekolah berapa semester? 8. 15. Serius? Keenakan jadi Persma? Iya, jadi gue memang dari repotan sampai jadi pimrek pada waktu itu. Kelar lah urusan gitu. Jadi memang gue waktu itu gue udah mimpin organisasi dengan beberapa, ya memang pas mahasiswa ya. Nah gue ada 30 orang dari kayak inilah. Bahkan gue itu pernah disu sama media lokal di Modi gara-gara gue bikin investigasi uang ini wartawan amplop. Gue marah-marah orang-orang gitu. Ya kalau udah cerita dimarahin rektor udah biasa bro ya kan. Berani banget. Ya memang gue nakal. Usil udah gitu. Jadi memang pernah lah gue sampai yang kemarin channel gue, lu mau bikin koran publik kan perlu apa? Gara-gara gue investigasi di guru di kampus. Marah-marah nih. Memang bener bro, banyak kan. Apalagi sekarang yang kampus ya. Dari dulu udah ada men. Udah yang kampus itu banyak sebelum ada Twitter gitu ya banyak itu. Udah tahu gitu. Makanya lu gak usah heran kalau gue kemarin investigasi staycation om-om itu kan. Konsumennya mahasiswa juga tuh? Ya ada dosen dong. Dosen juga? Iya. Yang banyak. Ya, dosen juga manusia nih. Udah lah, orang personal choice kita harus dibahas. Gak ada hubungannya juga kan sama orang gitu kan. Nah terus balik kemana tadi kita? Nah, skripsi. Nah itu membuat, itu gara-gara gue itu pertama memang gue itu dulu nyantri gue. Iya, gue pesantren. Gue tuh SMI, MTS, Alia. Tapi setelah itu memang gue belajar otodidak. Iya, inilah pesantren kampung gitulah di ngaji di surau, dibikin sorokan gitu. Kalau ini NU lah, memang NU Tulen kan, bukan. Jadi belajar beberapa. Tapi ya gue memang gak masuk gitu loh. Cuman gue itu nggak. Jadi kalau lu mau jadi mufasir kayak misalkan kayak ilmu dasar kayak misalkan orang yang menurut gue pantas disebut ustadz, ini kritik sekalian jangan sampai mudah menyebut orang itu
ustadz. Serius gitu. itu Oke. bahaya banget. Ustadz itu artinya apa? Ustadz itu kan panduan, ya kayak pendeta lah. Pendeta. Iya kan kita nanya agama ke dia kan, kita mau masuk surga nanya sama dia. Problemnya adalah kalau dia tidak berkualifikasi, apa kabar bro? Ya kan Iya. salah arah men. Iya. Iya kan, ya salah satu misalkan kayak Nahu Sorof itu, Nahu Sorof itu kayak metode untuk membaca kitab doang sebenarnya. Oke. Itu standar, itu juga kayak di metodologi kan di dunia kan ada. Metode penelitian. Ya? Benar, Iya. gitu. Jadi ada metodologinya gitu untuk membaca. Nah, nggak ngerti gue men. Oh iya. Cuman gue lebih suka masalah pendekatan tauhid. Tauhid itu kita berbicara soal jadi ini korelasi langsung aja jamku ke. Jadi dalam proses gue menjadi aktivis itu gue mempelajari filsafat sampai inilah Dalam. ekstrim dalam gitu sampai kemudian pada titik itu Tuhan itu siapa ya? Wah, itu iya, kalau udah berat itu udah. berat nih kalau Berat, men. eksistensial Eksistensial itu kan eksistensial Iya, kan? iya, Iya kan? iya. Itu ada kan? Pelajar gue pada waktu itu. Anjing gue bilang. Aduh sorry. Gak apa-apa. Ini pakai seru-seru aja. Iya, jadi apa namanya? Aduh, gimana gitu. Terus sampai pada titik tertentu gue akan membuat gue pilihan dua. Lu mau jadi ateis? Iya. Wow. Which is, Iya. Tahu kan ateis jadi memang semuanya materialis. Semuanya ada aja kita tidak perlu inilah nggak percaya hal itu. Kemudian kedua, gimana cara mendamaikan sesuatu dengan kultur gue ya? Gue kan Oke. iya, bokap gue pasti kalau gue jadi ateis nangis dong bro. Pastilah. Iya. Diusir. Iya. Ngerti ya. Takut lah gue sama emak gue. Gue takut cuma papa gue bener aja. Gue gak takut sama yang lain. Emak gue suruh gue berhenti. Cuma emak gue. Nah jadi harus gue belajar namanya sufisme. Sufisme. Ya sufisme. Jadi sampai belajar sebenarnya filsafat Arab kan. Oke. Jadi kalau dibilang filsafat Yunani, nah ketika filsafat Yunani gue mentok soal pertarungan eksistensial, gue lari ke timur yang lebih dengan pendekatan ya kayak apa ya transcendental something gitulah ya artinya gitu kan sufisme ya Al-Arabi, terus apa bukunya inilah ya, yang paling bekas di gue itu Al-Arabi. Al-Arabi Ilmu kenapa? Al-Arabi karena dia bisa menjelaskan dengan sederhana bagaimana Tuhan itu eksis dalam hidup kita. Yes. Gitu. Bagaimana dia menjelaskan alam gitu dan dia bisa mendamaikan antara teori-teori yang gue sebut material Iya. gitu kan based on empiris Iya. dengan suatu keyakinan. Oke. Jadi kan sebenarnya kebenaran bisa didekati oleh dua hal tuh. Oke. Iya kan? Bisa empiris, percaya atau yakin ya kan? Jadi bisa converge itu. Bisa. Dan Oke. itu bisa didamaikan dengan tasawuf kalau menurut gue. Gitu. Menarik. Iya. Tapi gue nggak mau membahasnya sebagai ini ya. Jadi sebenarnya menurut gue itu nilai-nilai yang kemudian mengubah gue banyak hal. Oke. Untuk artinya itu akan membentuk kita menjadi orang yang substantif. Oke. Gitu. Menarik. Tidak kulit gitu. Tidak Oke. melihat sesuatu itu tidak gampang menjudge. Oke. Ya kan? Kita harus Yes. tahu dulu problem misalkan ya. Mohon maaf ya. Gue kan lagi memang series investigasi underground ekonomi khususnya soal prostitusi. Kalau sepintas itu menjijikan mereka lakukan ya kan. Mereka kadang tidur dengan bapak kita ya. Iya kan ada om kita, terus saudara kita ya kan merusak rumah tangga orang gitu atau bahkan menyebarkan penyakit. Cuman sama hal ketika kita ngomong sama mereka itu menyedihkan kan. Oke. Gitu. Mereka sedih juga. Mereka juga sedih juga artinya. Ya oke lah 80% survei itu karena masalah ekonomi. Justru itu karena masalah ekonomi itu. Iya. Mereka tidak punya pilihan untuk makan, Pak, untuk hidup. Wow. Artinya. Iya. Ya banyak faktor lah, ada salah asuh, salah digital segala macam. Tapi upaya kita 80% itu ekonomi, Pak. Semua Oke. level gitu. Iya. Ya kita kalau soal prostitusi high class gue juga tahu ya misalkan tarif 30-50 juta per jam gitu kan. Tapi bos juga ya sudah mereka happy kan. Benar, Tapi benar. kan yang tarifnya per jam 50-100 Ada ya? ada. Gitu kan kasih dan itu banyak Iya, ya. iya. Banyak yang kemudian habis pandemi terjun ke situ gitu loh. Banyak. Pak. Iya, Itu kan iya. kasihan. Apalagi pinjolnya ya. Iya. Artinya gitu. Ini kan kenapa kemudian kita itu rasio gini ya kalau kita ngomong soal pinjol, rasio pinjol. Kenapa kan gini kalau rasio gini yang dihitung sama BPS itu berdasarkan pengeluaran kan, ya kan 550.000 gitu kan yang miskin gitu. Nah problemnya adalah banyak yang kemudian tidak bisa mencukupi. Gua ada risetnya sih, maksudnya
rentan banget lah kalau tidak ada bantuan sosial. Itu banyak banget orang miskin dan karena dia tidak bisa mencukupi kebutuhannya, mereka kemudian terjebak sama pinjol. Jadi pinjol yang marak terjadi, prostitusi segala macam itu karena memang pilihan ekonominya sulit, tidak ada, terbatas, benar, baik terbatas gitu. Jadi hidup susah gitu. Nah, kembali ke masalah moral tadi, nah nyambungin ke filosofi gue ya secara pribadi kan ngomongin soal gue ya. Iya dong, iya. Kita tentang diri gue kan, kita kan belajar dong. Sama belajar lah. Jadi itu hanya gue ke situ lah. Kebetulan bokap gue itu pengikut, ya salah satu. Jadi kalau di ada namanya Toreko. Jadi Toreko itu kayak sebenarnya Toreko itu bukan ini ya. Kalau gue secara sederhana menjelaskan itu bukan kayak NU Muhammadiyah atau bukan kayak HTI atau apa, bukan, dia bukan ini. Jadi tapi kehadiran dia sudah terbukti membuat dampak ke masyarakat, ke negara, bahkan ke perjuangan bangsa itu ada gitu. Nanti bisa diceritain lebih lanjut. Cuman intinya adalah di Toreko itu kita dipelajari bahwa intinya adalah kita itu harus selalu mengingat Tuhan, bro. Mengingat Tuhan. Kalau lu ke gereja berapa? Seminggu sekali. Online sih. Gue juga pengen gue kawan. Sial banget, gue nggak bisa. Nggak boleh. Kalau gimana soalnya enak. Nah, artinya kalau di Muslim itu kita 5 kali sehari. Sebenarnya itu simbolnya adalah itu tuh lu ingat. Jadi lu dikasih waktu, kasih kewajiban sehari minimal 5 kali deh lu. Iya. Ya yang penting udah dasar ya 5 kali aja deh. Iya. Gitu. Nah, orang-orang Toreko itu beyond that. Wow. Jadi dia itu ada 2 pendekatannya. Pendekatan namanya zikir, ingat sebenarnya. Jadi simbol zikir itu ingat. Jadi kita selalu ingat. Karena lihat ingat teori Manasi kan, filsafat ya kan, bahwa Tuhan adalah yang kita adalah pancaran dari Tuhan sebenarnya. Kayak matahari menyinari kita. Itulah Tuhan kita. Jadi kita nggak boleh putus. Once kita putus gelap. Ya kan, kita aneh perilaku. Kehilangan arah. Korupsi, bla 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 segala macam itu kita. Nah, mereka kemudian membuat sebuah metode namanya dengan ketat. Jadi ada namanya mursyid, badal, murid gitu segala macam. Dan bahkan ada ritual-ritual misalkan harus kayak ini lah Nabi kita dulu, Nabi Muhammad itu kan dulu untuk menemukan wahyu dia ada 2 hiro 40 hari kan. Dan kita juga mengadopsi itu, dia harus ada ruangan, ada pondok pesantren gitu kan. Di tempat gue aja, bokap gue juga salah satu ngajar di situ. Ada ritualnya, diajarin gitu cara zikir. Zikirnya itu bukan zikir yang berbicara, memang ada 2 metode bicara, tapi satunya dalam hati. Gitu. Dalam hati aja. Gitu. Dan itu dilatih lah. Itu teknik gue nggak bisa menjelasin. Intinya adalah membuat kita itu nggak putus, nggak hanya 5 kali sehari bro. In every second. Lu bayangin. Jadi pada ketika ini sebenarnya cuma metode. Once itu lu udah automatically, lu akan merasa hidup seperti ya kalau kata hadis kita, kata Nabi kita itu adalah lu akan melihat Tuhan itu ada di mana-mana. Wow. Itu nyambung dengan apa ya? Bisa menjelaskan yang gue bilang tadi. Mindfulness ya? Iya, mindfulness gitu. Jadi kita bisa ketika kita ngeliat pohon, kita harus ngeliat yang nyiptain. Kayak kita ngeliat misalkan ini merek kami. Ini Acer ya? Acer itu merek Taiwan. Acer mana? Taiwan. Xiaomi Cina. iPhone Amerika. Kayak gitu aja, simpel aja. Jadi itu melatih kita ketika kita ngeliat realitas dunia, konekin ke atas punya gitu. Jadi kita nggak sombong, ya kan? Lu punya duit, dan punya siapa? Punya dia, ya kan? Lu cakep dibikin. Jadi lu nggak usah ngesain ya, biasa aja gitu. Justru ketika lu ngeliat cewek cakep, masya Allah. Ada nama, jadi di salah satu sifat Tuhan kita itu Jalil, namanya cantik. Jadi aura kecantikan semua yang ada di muka bumi ini adalah pancaran sinarnya doang. Wow. Even itu tidak langsung ada di sini. Jadi kayak ada sebuah, agak repot juga, gue bukan ahli tafsir ya, teman, maksud gue. Jadi analoginya begini. Jadi Tuhan itu cahayanya mantul ke sebuah bukan. Kayak lu lihat matahari sore, mantul ke air. Nah, pantulan cahaya itu mantul lagi di kita. Nah itulah. Jadi itu cuma tidak indirect bahkan. Nah orang-orang yang direct itu orang-orang yang punya level-level tinggi, makomnya Nabi,
rasul, wali, Oh. orang-orang hebat gitu. Ya, kita ada indirectnya. Wah, kita udah kelas gue ya. Kadang udah indirect tutupan kain juga ya dalam hidup kita gitu. Iya gitu. Jadi Menarik banget. jadi dan itu kemudian membuat gue, nah ini jeleknya, gue baca juga Runtuh Pas-Pasan itu boleh itu namanya Sekolah Itu Candu. Sekolah Itu Candu. Heeh. Judul bukunya. Sekolah Itu Candu. Ya kayaknya pernah dengar. Ya pernah dengar, itu tuh populer pada waktu itu karena itu mengajak kita mengkritisi sistem pendidikan kita yang membodohkan gue pada waktu itu. Jadi kan gue kesel gitu kan, ada mati gitu kan. Lu jadi dosen karena lu baca buku duluan ya. Kalau gue baca sama gue bisa debat. Iya. Artinya paradigma itu yang bikin gue kesel gitu loh. Artinya gue juga bisa bro. Maksud gue, lu jangan, lu tuh ngasih sesuatu yang lebih bergizi gitu loh. Maksud kalau cuma baca doang gue juga bisa, nggak ada lu. Iya. Maksud lu baca, ya lu kasih studi case, kita berdebat. Kan seru gitu kan. Iya. Kan sekolah gitu kan keren gitu kan. Kritis. Critical thinking. Iya. Jadi yang sekarang rame-rame critical thinking, gue udah mikirin 20 tahun yang lalu bro. Siap. Sorry ya. Wow. Gitu. Seriously. Wow. Gue aneh sendiri, tapi emang gue hidup aneh. Jadi kayak alien gitu. Misalkan gitu, gue pernah satu saat gitu kan, yang gue kesel gitu kan, udah dibilang kan biasanya, ini jujur li ya, Iya. pada waktu itu ketika sidang skripsi ya kan, nggak usah nanya dong, kalau nanya pakai pertanyaan udah di set, Oh iya. ya kan, formalitis dong. Wow. Ya udah ketahuan lah. Gue sama temen gue dong, gue sikat juga kan, kesel gue dengan praktek sendiri, gue nanya kritis, gak bisa jawab dia, dimusuhin gue abis itu. Oh, jadi mahasiswa lain bisa lihat dia pendadaran gitu ya? Enggak, intinya kayak skripsi, kita kan boleh menanyakan, dia kan skripsi di panel kan. Panel. Nah, S1 kan, ada dosennya ya kan, dosen pembimbing, dosen penguji ya kan, mahasiswa. Mahasiswa terakhir boleh nanya kan. Oh, ada gitu ya? Ada, pada waktu itu Kami tertutup sih. Hah? Kalau aku. kalau Ini lebih keren lagi berarti. keren lagi Kayak pada waktu publik itu. ya, Iya, gitu. publik aja kayak seminar. Iya, Emang iya. gue emang pada banyak yang misalnya kencing di lapangan, gitu kencingin pasti keringet dingin gitu kan. Terus Pada waktu tanya itu. apa? Jadi emang udah biasanya itu mekanisme itu udah disetting gitu kan. Wah, kesal gue nggak bener sistem pendidikan. Gue bilang busuk lah gue bilang. Oh, udah gue masuk, dokter gue tanya lah, dia nggak bisa jawab dia kan. Oke. Dimarahin lah gue itu seangkatan itu lah. Iya, ini perasaan gue aja kayaknya sih. Jangan Sejak biasa. kawan gitu ya? Iya, ini agak cengli lah. Gue orang yang nggak bisa cengli gitu Iya, loh maksud iya. gue. Cuman maksud gue, it is something wrong man. Benar. It's real wrong maksud gue. Itu terserah lo orang mau bilang itu benar. Bagi gue ini salah ya kan. Masa bodoh, akhirnya gue nggak begitu aktif di kampus, di fakultas. Oke. Gue lebih aktif di Pesma. Jadi gue tidur di sana, gue ini di sana, pokoknya hidup gue di sana. Gue nggak pernah kuliah, gue bangun siang mau malam di diskusi, gitar ya kan, pacaran, udah gitu senengnya hidup gue. Itu pada the best time of my life pada waktu. Nah, Nabi biasanya dimusuhi di tempat. oh jangan jaga gitu. Oh jangan bukan gue udah tahu arah lu. Nah, apa namanya? Kemudian gue lebih aktif di kampus, gue membaca buku sendiri, gue belajar dia kayak Michael Todaro lah, James Peter yang gue bilang, teori etik, Amartya, Iya. terus ekonomi pasar sosial, Samuelson. ya kan, tapi sorry yang buku-buku dosen dalam ini nggak gue baca, yang pengantar yang gue baca sorry ya, Budiono baca dong. ya baca the best lah, enggak ada. Dulu dia buat series gitu ya, ringkasan Gue belum. Oh, belum ya, belum. Ya, Oh, ya, gue itu masih Pak. Ya sorry, nggak mau nyebut gurunya beliau lah. Ada lah gurunya. Biarko. Nggak boleh nyebut nama. Nggak boleh. Nggak boleh nyebut merek lah. Kira-kira gitu lah gambarnya. Dan gue nggak puas lah dengan apa yang. Nah, itu membuat gue tidak percaya dengan sistem pendidikan. Iya. Gitu kan. Nah, cuma memang ada satu dosen ya. Seperti waktu SMA, ada juga satu dosen yang bikin gue itu inspiratif gitu, membuat gue apa namanya? Kamu tuh hebat, tapi kamu aneh ya, kamu harus terima risiko itu. Gitu. Misalnya ada dosen gue itu dulu Pak Isan dari Munte lah gue sebut ya, itu dosen gue favorit. Jadi kalau kuliah ke depan yang ngerokok, ayo semua yang ngerokok. Wah kita diskusi gitu. Wah keren ya kan, anak muda ngerokok semua. Tapi mantep ilmunya, diskusi dadar gitu kan. Waduh mantep. Nah udah ya salah satu yang buat gue itu. Ya, jadi dari gue sebenarnya nggak mau nulisin kuliah juga gitu sebenarnya. Gue tuh mau nulis buku salah satunya karena gue tuh ekonomi. Gue tertarik coba ilmu ekonomi gitu. Kenapa ilmu ekonomi penting?
Kalau kita belajar Adam Smith itu sebenarnya apa sih? Dia itu ini loh, profesor moral loh. Profesor moral. Betul, Benar kan? Benar. Artinya apa? Dia adalah letak dasar ekonomi modern kan? Semua nggak ada yang bantah gitu kan. Wealth of Nation. Iya, Silakan. Wealth of Nation kan kira-kira itu jadi landasannya kan. Nah, artinya apa? Ilmu ekonomi itu rumpun sosial, Pak. Betul. Bukan eksak. Iya. Artinya apa? Itu ada nilai-nilai yang selalu dipertimbangkan ketika kita mengambil satu kesimpulan. Karena ilmu ekonomi sendiri itu ilmu pilihan, ilmu memilih kan, benar kan? Baik Yang prioritas paling tinggi. prioritasnya paling tinggi, the best ini kan, ya kan, the best paling sempurna lah kira-kira gitu kan, pasar persaingan sempurna. Nah, kalau gue bedah-bedah gue pikir teori dia tentang mekanisme pasar sempurna, dia bilang ada invisible hand. Iya. Itu siapa sih kalau di agama? Tuhan. Jadi ada nyambung, Pak. Artinya apa? Iya. Ilmu ekonomi by design is the moral, apa ya, istilah pendekatan Moral moral. science, ya? Moral saya benar, setuju gua. Jadi jangan pisahkan itu gitu loh. Nah itu yang buat gua kalau waktu gua skripsi, dan gua sebenarnya malas ya nulis gitu. Menurut gua gak penting lah gitu. Tapi emak gua kan, lulus Harus ada sarjana. Iya kan, aduh. Anak pertama ya? Gua anak ketiga dari 4. Gua satu-satunya yang kuliah 1. Ya maksudnya gue emang anak sayangan gitu. Iya. Dari di grooming dari awal gitu, nggak tahu lagi. Nah, aku kesel dengan fenomena ini. Ya, hal yang gue lakukan adalah gue mengkritik sistem. Apa yang gue lakukan? Gue membuat satu-satunya pada waktu itu skripsi yang pakai pendekatan kualitatif. Wih. Gue mau ngasih ke mereka yang sudah keranjingan sama statistika dan ekonometrika itu kan. Itu tuh cuma tools. Itu cuma alat, kalian jangan terjebak di situ. I see. Itu hal yang penting dipahami, konsepnya dulu gitu. Karena yang parah adalah gue ngeliat ilmu ekonomi itu kok jadi kayak ilmu eksak gitu kan. Oke. Pilihan yang tidak bisa dibantah ketika dia jadi kesimpulan. Iya. Sebenarnya salah jadinya. Itu salah. Iya. Faktor X-nya banyak. Iya, faktor X-nya banyak. Kalau IPA iya, faktor X-nya sedikit lah. Kalau sosial itu X-nya banyak. Asumsi ceteris paribus bla bla bla. Itu kan banyak banget. Iya, Itu iya. maksud gue, come on man. Iya. I think profesi ini orang-orang pada salah terus kayaknya itu. Oke. Selesai skripsinya ya. Enggak, skripsinya lama dan lu tanggal berapa tebak? 100? Gimana bisa? Jadi waktu gue datang, kamu bikin tesis? Iya. Ya karena gue pendekatan teori kan, gue belajar teori, gue kumpulin sampai gue ke Jogja nyari bahan, nggak ada Pak zaman dulu. Sampai kayak gitu ya? Belum pada waktu itu belum dikenal namanya ekonomi syariah, itu belum ada. Gitu loh. Tapi gue bukan keuangan, gue ambilnya fiskal. Nah, fiskal itu gini. Nah ini juga salah satu yang gue state juga gitu, bahwa sebenarnya agama itu bisa sangat membantu negara dalam mengurangi ketimpangan. Sebenarnya konsep ekonomi sederhana kan. Iya. Mekanisme pasar itu membuat mau tidak mau orang-orang pemodal itu pada yang memiliki harga yang optimum tadi kan, akumulasi modal. Iya. Ya, ini akan berkuasa. Tapi ekonomi juga membuat desain namanya redistribusi pendapatan. Teorinya adalah dengan pajak, distribusi, kebijakan fiskal segala macam. Nah sebenarnya di Islam ini gua sekali ngomong skripsi gua, sebenarnya di Islam itu juga ada pada waktu itu, cuma pemahaman itu pada terkotak-kotak, sempit, dan itu membuat tools ini mati gitu, dan digunakan ini salah simbol. Jadi pada waktu itu Nabi Muhammad ketika sudah menguasai Makkah, dia itu menggunakan pendekatan zakat. Zakat itu adalah kewajiban 2,5% terhadap harta yang dimiliki. Kesel dong orang-orang non muslimnya kan. Untuk semua orang yang muslim. Ya sorry kebalik. Jadi pada waktu itu dikenakan pajak. Sorry. Jadi konsep di muslim itu ada kafir zimmi, harbi. Jadi kafir yang namanya yang berdamai atau misalnya mengakui kepemimpinan Muhammad itu namanya kafir harbi gitu. Zimmi atau harbi kebalik ya, gua nggak pernah ngitung soal ini sih, soal istilah gitu. Intinya ada lah gitu. Nah tapi mereka dikenain pajak gitu kan, via mekanisme segala macam. Orang Islam dikasih zakat. Nah
Nabi ini cerdas ya kan. Nah, gimana caranya ngolah ini biar mereka dapat yang pakai pendekatan kebijakan fiskal agar orang-orang yang muslim ini, yang non muslim ini jadi muslim juga lebih banyak. Dinaikin dong tarif. Oh, wah, kesel ya kan. Daripada gue dikenai pajak, gue masuk Islam aja tapi gue udah pajak ininya tarif. Kan pinter Nabi Muhammad itu, pinter cerdas gitu kan. Mikirnya tuh out of the box gitu kan. Nah kemudian dibalik, ini menariknya adalah ketika kemudian Khulafaur Rasyidin sudah menguasai jazirah hampir separuh dunia, pusing juga kan, kira-kira khalifah ini kan, pendapatannya kecil, tarifnya cuma 2,5% gitu kan, aduh gitu, pusing juga gimana. Tapi ya itu nggak selesai, setahu saya, aku lupa ya, setahu saya itu nggak selesai, cuman kemudian setelah era Khulafaur Rasyidin itu dengan kerajaan Utsmaniyah, Abbasiyah, bla 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 itu, mereka kemudian mengadopsi pajak. Dari situ Pajak itu kan zaman Romawi, zaman Jebot kan, iya kan, pajak kan, itu kan kewajiban negara. Pada waktu itu kemudian ada dualisme kan, kemudian pajak dan zakat. Iya kan, pajak dan zakat. Nah semakin modern kemudian ketika era sekularisasi, agama terpisah dari negara, politik, itu kemudian ya perintah zakat itu menjadi ruang pribadi. Jadi yang tadinya diwajibkan, bahkan Abu Bakar itu memerangi orang Islam nggak membayar zakat. Oh iya, kafir loh nggak membayar zakat. Diperangi pada waktu itu. Jadi pajak itu harus banget. Enggak, pajak buat yang non muslim bagus, zakat juga wajib. Sampai diperangi. Berantem beneran, oh iya ya, perangi gitu. Wah itu pembangkangan soalnya, itu pemberontakan itu kan, nggak mau bayar zakat. Sekarang kan enggak, suka-suka gue nggak mau bayar zakat, urusan sama Tuhan katanya. Iya. Nah menurut gue memang problemnya ada satu, jadi ayat At-Taubah itu membuat, beberapa orang mufasir mengatakan ini ayat yang muhkamat yang jelas, yang tidak perlu diperdebatkan katanya. Kalau mutasyabihat itu yang masih bisa tafsir lah, bisa kanan kiri ya, cengil lah kira-kira gitulah, dengan metode-metode tafsir lah, semua kan banyak lah, metode tafsir itu banyak sekali. Yang bilang bahwa cuma ada 8 orang yang wajib menerima zakat ini. Sebenarnya sih udah representatif, ada fakir, miskin, jihad fisabilillah, bla 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 segala macam. Nah, yang gue tawarkan pada skripsi gue itu pada waktu itu adalah seharusnya dengan the biggest Muslim country, we have the huge potential untuk mengurangi ketimpangan tadi, ketidakmampuan pajak untuk mengalihkan dari si kaya ke yang miskin, itu disubsidi dengan namanya zakat. Zakat itu jadi kalau digunakan secara baik oleh pemerintah itu kalau gue sebut itu namanya fiskal sosial. Kalau bisa pajak usaha negara itu fiskal sosial. Jadi problemnya adalah ketika kita kemudian ilmu, ini ada 2 problemnya. Zaman memang agak susah ketika kita tuh berbicara spesialisasi. Dulu orang-orang ilmuwan Islam zaman dulu tuh ya kalau nggak dia filsuf ya di matematika jadi satu kan, komplit kan. Nah sekarang kan ahli fikih beda, kiai ekonomi beda. Yang satu nggak ngerti fikih, yang fikih ngerti ekonomi. Ruwet udah berantem itu nggak selesai, masalah. Jadi butuh orang paham dua-duanya untuk meresolve masalah ini gitu. Paling tidak duduk bersama, nyari pendekatan-pendekatan yang sama. Nah, menurut gue ketika bos 2,5% harta per tahun yang bisa kalau itu dihitung untuk berapa persen orang muslim di Indonesia itu 80 kali 80-an itu berapa triliun kalau itu kemudian bisa dikeluarkan, dikelola dengan baik. Sejauh ini belum ya? Sekarang diadopsi, pemerintah sudah cukup adoptif ya. Salah satu sekarang dia orang-orang bayar zakat melalui Basnas itu, kalau mereka melampirkan struk pembayarannya, mereka bisa mengurangi tax. Itu lebih bagus. Cuman problemnya adalah ya kalau lu mengurangi sesuatu kalau banyak, itu kan kadang-kadang tentang pajak diperiksa loh. Males juga. Itu problem juga. Jadi kalau lu retribusi pajak, lu bisa diperiksa loh, serius nih, mau udah bisa terpajak, mending gak usah catat, mending gak usah, ribet, ribu aja jadinya. Sorry Pak Suryo ya, sama pajak tuh ribet. Sorry Pak Suryo, kalau kita itu, iya kan maksudnya.
Kalau itu diolah, nah itu satu, itu dari sisi ini ya. Oke lah sekarang banyak ambil zakat segala macam. Tapi itu kan masing-masing pak, sendiri programnya. Tumbang tindih yang udah kena biaya dikasih lagi. Itu kan gak efektif pak. Harus kolaboratif jadi satu, harus ada komandonya satu. Negara harus hadir. Asik. Tapi ada problem mon. Iya. Ketika negara mengatur zakat, kita harus jadi negara Islam katanya. Ruwet lagi urusannya politik ya kan. Gitu. Oh gitu ya. Itulah kenapa Kementerian Agama nggak bisa. Iya. Jadi gini, karena itu kan instrumen apa ya? Kecuali saya nggak tahu ya keputusan politik segala macam. Artinya gini, banyak sarjana muslim itu yang enggan mengeksplor potensi tool fiskal untuk membangun negara Indonesia karena berbenturan gitu. HTI lu jadinya. Padahal padahal kita tak balik sekarang. Emang sekarang lu tabung di bank syariah, kita jadi negara muslim? Kan enggak kan? Pilihan aja. Pilihan aja. Bank syariah itu kan bisa diterapkan di London. Iya kan? Di negara kafir itu kan. Ya artinya, ya kenapa tidak bisa Islam juga diterapkan juga di sistem kenegaraan, dimasukin oleh apa namanya dikejar tuh orang-orang negara zakat gitu kan. Harus itu perintah Tuhan loh. Oh gitu ya? Iya, bukan hanya perintah presiden, perintah Tuhan men. Wow. Iya. Artinya apa? Itu harus digunakan. Itu yang bisa paling tidak mengobati kita kesenjangan. Kan gua kemarin nulis separuh dari simpanan uang di bank. Iya. Totalnya 8.000 triliun, 4.000 lebih, 53% itu dimiliki sama berapa persen orang? 0,02 populasi di Indonesia. 4.000 triliun setengahnya. 4.000 setengah dikuasai oleh 0,02% per populasi atau 54.000, lu bayangin. Wow. Kesel nggak ngeliat data itu? Kesel pak. Kata negara kita itu air, tanah dan bumi punya kayak bla 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 itu masih pak. Artinya apa? Banyak hal yang salah gitu. Itu terjadi kalau kita rugi, gue bukan sotoy ya kan, maksud gue karena kita pakai pendekatan yang memisahkan antara morality and economic choice. Gitu. Kita melanggar bapak ekonomi kita Adam Smith. Oh gitu ya. Dia itu filsafat moral. Ekonomi harus memihak juga ya. Harus memihak pak, nggak boleh kayak matematika. Kita itu ilmu pilihan, maksud gue itu tuh harus pendekatan itu harus pakai pendekatan nurani. Itulah kemudian menurut gue semua kebijakan didesain bukan gini lah. Sebenarnya kebijakan ekonomi itu kan didrive dari ekonom kan, betul. Saintisnya kan, betul. Iya kan. Dan dari mulai proses saintis itu harus mulai diadopsi nilai-nilai itu. That's why our founding father itu very smart kan, namanya ekonomi Pancasila. Gitu. Ada ideologinya. Ada ideologi menurut gue ya. Ekonomi Pancasila itu mirip dengan ekonomi pasar sosial Jerman. Seriously. Seriously. Baik. Kalau gue bandingin ya, konsepnya ekonomi rakyat Profesor Mubiarto kelar tentu baca itu pada kuliah, ya kan? Profesor Mubiarto prinsip-prinsipnya gue bandingin dengan buku sama men. Bahwa semua desain ekonomi apapun karena dia pilihan itu harus memasukkan nilai-nilai yang kita anut. Apa sih nilai yang kita anut? Agama pak. Nilainya aja, jangan labelnya ya kan. Sekarang namanya bank syariah tapi bunganya lebih tinggi dari konvensional. Yang mana yang ini lebih sering? Iya, bunga bank syariah itu lebih tinggi dari bank konvensional bang. Jadi lebih renter dari mana daripada itu? Lebih sulit jadi suci. Ya lebih sulit jadi suci artinya gini loh. Maksudnya, makanya gue mau nulis tuh, biar bikin kesel banget. Ya nanti gue tulis lah. Kesel juga gitu, maksudnya gitu, jangan pakai agama sebagai bajunya saja. Jilbab-jilbabnya jangan, nuraninya yang dimuslimin, pikiran yang diislamin gitu, hatinya yang dimuslamin, bukan bajunya. Buat apa itu? Lu mau yang mau masuk ke surga itu hati kita pak. Badan kita tuh jadi bangkai di kubur mati. Ngapain servis? Lu kan masuk surga itu mudah. Gue bilang, lu bilang status gue kan? Mau masuk surga itu gampang. Kenapa? Lu tinggal membela orang-orang yang terzolimi, yang susah hidupnya. Kenapa? Tuhan itu hadir ke orang-orang mereka. Cuman mereka menunggu siapa yang membantu mereka. Jadi ada sebuah hadis yang bikin kita tergintik sampai sekarang. Jadi dikisahkan dalam sebuah hadis qudsi itu ada di kitab siapa gue lupa. Jadi ada orang yang alim gitu kan, sholatnya keren, puasanya keren, haji keren, mau masuk surga gitu. Nanti dulu, udah. Kata lu alim, kata Tuhan, kira-kira gitu nanti yang gua ini gitu.
kata lu keren nih. Iyalah, gue masuk sini. Lah gue sakit, kata lu cinta gue. Oh iya gue cinta lu, gue loh. Kata cinta gue lagi sakit nggak jenguk. Hah? Kok Tuhan bisa sakit? Bingung. Apa maksudnya? Maksudnya adalah waktu apa namanya? Kenapa lu nggak jenguk orang saudara yang sakit? Kenapa? Tuhan tuh bersama orang-orang yang menderita, Pak. Oke. Jadi ketika lu datang ke sana, membantu dia, lu mewakili Tuhan. That's why gue bilang status apa Instagram gue ini menjadi masuk surga itu gampang, men. Lu tinggal menjadi ordalnya Tuhan. Ordal kan gampang, men. Lu naik ordal kan naik kerja kan gampang, bener gak? Apalagi kita ordalnya Tuhan ya kan? Gampang, cekli kita masuk surga. Agak pakai ditimbang. Cekli. Masuk. Gitu. Artinya apa? Kembali bahwa kita tidak bisa melepaskan, dan dunia ini kan semakin hedonis dan materialistik. Iya kan, kita melihat kekayaannya. Jadi gue mau mungkin ini gue sebenarnya gue mau bukan aib ya, maksud gue hal yang membuat gue itu berubah 180 derajat dari beberapa tahun yang lalu itu adalah pandemi. Oh iya. Itu gue 180 derajat. Ini agak serius jadi gue tepat mata. Jadi gue tuh kan karir jurnalis itu 2006 di sini. Oke. Gue nggak nyebut merek ya. Iya di sini ya. Iya pokoknya di lingkungan ini ya kan di kantor kompleks Di situ tuh ya. Gue nyebut merek ya. Ntar di depan bos gue lagi. Kali ini populer ya. Berani iklan. Habis itu gue kerja di satu majalah franchise asing, kemudian gue bikin majalah sendiri. Betul. Benar. Iya. Gue di majalah sendiri. Piala Indonesia, kalau gue sebut nggak apa-apa punya gue. Gue belajar capital market. Jadi belajar capital market tahun 2000. Gue makro itu belajar sama Pak Bud sama Bu Sri Mulyani lah, kira-kira guru gue lah beliau di lapangan nih. Karena gue kan kalau gue nyebut ekonomis ya gue street ekonomis lah kira-kira. Street ekonomis. Ya kan. Gue belajar di Pak Bud ngomong hal yang menurut gue paling membekas sama waktu gue. Jadi gue pernah ngundang, gue kan ketua forum wartawan ekonomi dan moneter pada waktu itu 2009. Kita ngundang Pak Bud diskusi di Ancol. Nah kita kan anak muda ya kan, kesel kita ngeliat kenapa sih ekonomi itu susah bener Pak gitu kan. Dusnya terbuka Pak Bud. Terbuka, orang kan iya sama itu yang butuh saya senang. Pak Abu itu kan dia kan tenang gitu. Jadi deh mengelola ekonomi itu seperti kita naik sepeda. Kalau terlalu kencang kita bisa jatuh, nabrak. Kalau terlalu lambat kita juga bisa jatuh. Wih. Sih akan kena dengan sama sih. Aduh gitu santai-santai. Naik kebijakan pemerintah itu salah, kayak lambat bla 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 gitu kan gitu. Hah? Ya juga. Gak semudah itu, jadi ada balancing gitu. Dan satu hal yang gue lihat dari Pak Mus, dia tidak pernah melihat itu mazhab apapun. Iya kan? Yang dia lihat adalah apakah dia berguna bagi negara kita yang kita pakai. Iya kan? Lu mau mazhab kanan kiri, dan bodo amat gitu kan kira-kira. Yang gue baca dari seorang Pak Mus, makanya beliau itu guru saya. Biasa. Yang guru kedua saya adalah ya guru beli juga Pak Bambang. Ada juga pernah belajar saya dari Pak Bambang Pri. Oh, Bambang Pri. Dia bodoh itu saya belajar mampu, saya diskusi di sana minum rokok di ruangannya. Pak itu kalau kita ngebahas apa namanya, oh ini deh gini. Sampai sekarang saya masih sowan tempat saya bertanya, belajar, berdiskusi. Jadi kalau kembali ke itu, jadi moral atau apa namanya tujuannya, moral itu akan nanti mengarahkan tujuan kita hidup. Iya. Sebenarnya. Iya. Jadi nah ini gua sebenarnya mau mengarahkan dikit. Jadi ketika gue di Jakarta, gue membuat diri gue terlarut dalam kehidupan metropolis Jakarta, ya kan, hedonisme, gue mengejar uang. Ya. Pretty much memang gue relatif dibandingkan teman-teman gue, maksud gue baru 2006 sampai 2012 gue udah bisa bikin perusahaan sendiri bro. Itu dia Udah CEO gue men. Iya. Sekarang startup lewat. Gue udah bikin, gue udah punya majalah digital yang kalau diklik itu ada yang pakai tap tuh ya, di klik ada videonya. Yang benar. Zaman itu udah punya gua. Jadi gua lahir lebih dulu daripada trennya. Itu yang membuat gua susah. Problemnya adalah memang modalnya nggak cukup. Bikin media itu kan nggak susah. 5 tahun kalau bisa bakar uang ya go gitu. Kalau di bawah itu nggak usah coba-coba deh. Iya, gua pernah bikin consultant, market intelligence juga. Jadi di skill dikit ya. Jadi to be honest, banyak banget investor luar negeri itu yang nggak percaya data pemerintah. Oh iya? Iya, to be honest. Mereka baik-baik aja di depan apa namanya itu ketemu HI itu, mereka di belakang bener nggak sih? Akhirnya mereka mau cari sendiri. Oh. Ya kan, memang one of them. I found them.
untuk checking aja, bukan Wawancara? Ya apapun aja. Ya pokoknya ini adalah ya mereka biasanya nyari orang-orang yang memang qualified untuk menerobos informasi itu dan wartawan orang bisa menerobos semuanya. Gua hari ini bisa ngomong menteri, besok ngomong beca kan beda. Gua iya enak ya kan, dan dicurigai memang tugasnya dari berita. Nah, artinya itu buat gua larut ya, bisnis ya. Intinya gue tahu sampai gue tuh ada pilihan gue mau jadi gue tuh pernah sampai gue tuh pengen kaya. Gue tuh berpikir singkat, gue cara mudah jadi kaya itu jadi politisi gitu. Jadi gue harus ke Senayan. Cara mudah jadi kaya Gue ya sorry ya pak politisi, karena gue lihat memang gak ada orang. Gue ada ya yang dulu tuh masih naik mobil apa istilahnya yang mobil murah gitu, sekarang jadi kaya raya gitu kali, padahal dia masih SMS bagus kan, wah udah kaya gitu. Tahu lah kalau miskinnya dia gitu, sekarang jadi kaya gitu. Cepet ya kadang-kadang politisi cepet jadi kaya. Yang profesi paling cepet jadi kaya politisi. Bukan hanya cara jadi kaya, tapi cara cepat jadi kaya. Nah, akhirnya gue itu udahlah gue ke polisi aja. Jadi memang ada ya gue nggak nyebut merek ya kan. Jadi gue ditawarin salah satu bendara partai besar ya kan. Lu gue aja nih. Oke siap bang, ya, karena dia tahu kualifikasi gue lah. Gue tahu market, tahu ekonomi segala macam, dan gue memang orang yang market intelligence lah, dan sesuatunya tuh enggak, pokoknya harus cek and recheck. Standar benar bagi gue itu sangat ketat gitu. Gue nggak pernah percaya omongan orang tanpa seeing is believing lah kalau standar gue gitu. Kalau nggak bisa gini gue nggak percaya. Gue nggak tahu kenapa ya, mungkin I don't know, kayak ada sesuatu yang memang buat gue nggak bisa ke situ gitu. Gak bisa ke politik ya? Nah, salah satu simpel sebenarnya. Jadi dia minta gue pagi-pagi ke dia report harga saham. Dia kawan main saham, kira-kira kan, karena gue tahu saham gitu. Masalahnya adalah gue tuh orang nggak bisa bangun pagi. Sebenarnya simpel masalahnya. Gue bangun tuh liputan mau jam 10 jam 12 ke atas. Sehari nggak masuk, 2 hari nggak masuk. 3 hari malu dong gue. Iya. Padahal udah janji lu mau gue sekolahin gue bla bla. Jadi ya udah aku aja jadi jurnalis lagi. Terus tetap terus gue bilang ya udahlah, kayaknya jadi kaya itu adalah dengan jadi pengusaha. Ya gak ada cara lain. Itu cara yang paling nature, normal gitu kan. Orang-orang juga seperti itu gitu kan. Dan gue somehow gue itu karena terlalu ini yang gue juga nggak habis pikir ya. Istilah gini, gue yang berpuluh-puluh tahun gue kuliah ekonomi, gue wartawan ekonomi, gue sering tidak percaya dengan gampang percaya. Gue percaya dengan cuman supir truk yang ngasih informasi gue tentang bisnis trucking. Ya kan, percaya dengan karena gue tuh orangnya naif sih memang. Jadi gue tuh orang itu gue sangat naif orangnya. Jadi gue menganggap orang itu semua orang itu baik. Gitu. Jadi kalau lu baik, lu tidak enggak. Ya kan biar hidup gue happy, gue nggak mau menyisakan kebencian dari gue. Jadi kalau lu buat baik, lu akan dihindarkan dari orang yang salah. Temen gue pada akhirnya, setelah itu gue ada yang sebaik-baik lu sama singa, ya sikat dulu. Artinya lu tetap harus kawas sendiri lah, pesan dia gitu. Nah, intinya gue bukan salah dia juga, ya kan. Problemnya adalah gue baru bisnis di sesuatu yang gue ngerti, man. It's totally wrong. Don't ever do that. Berusahalah, berkarirlah pada sesuatu yang memang lu paham. Ini penting banget. Itu penting. Jangan lu tergoda oleh rayuan sana lu. Wah, kripto untungnya lu nggak ngerti kripto itu seperti apa, likuiditasnya, bagaimana volatilitasnya. Percaya kata orang, percaya kata orang, pikiran sendiri. Jangan gitu. Walaupun tau lu mau kayak gitu nggak apa-apa, tapi lu bener-bener orang yang lu dengar itu bener-bener orang expert dan memang kan integritas tinggi, nggak apa-apa. Tapi kalau gue suka truk kan, kepercayaan. How dumb I am gitu loh. Gue terjebak di situ, gue beli truk itu sampai 6. Yang truk yang gede. Lu tahu harga satu berapa? Berapa tuh? Yang beri 1 billion. So my money is run out, habis ya kan, even itu kredit. Itu belum termasuk investor, dan gua karena bayangin dengan gue sedihnya adalah
dengan reputasi yang gue bangun bertahun-tahun, gue ngumpulin duit beberapa ratus juta itu in a week loh maksud gue. Teman-teman gue percaya sama gue. Iya. Percaya banget gitu loh bahwa dengan kalkulasi gue, modeling gue gitu bisa gitu. Super trip yang fraud atau? Bukan fraud. Pandemi pak. Oh pandemi. Oh ini. Iya pandemi kan semuanya tutup, jalannya berhenti. Iya. Mati gue kata kapan? Nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa keluar siapa lagi? Mau nyalain siapa? Habis pak. It the first time, gue itu jatuh ke paling dalam. Gue tuh gagal beberapa kali perusahaan. Ya gue nangis paling standar lah nangis itu gagal majalah, gagal bisnis PR, gagal beberapa gagal. Yang ini kenapa? Itu habis semua, dan itu membuat gue terpukul. Terpukul. Event itu nggak besar sebenarnya, menurut gue temen gue juga banyak yang misalnya Gak apa-apa lah. gitu maksudnya ya udah hilang udah, tapi gue juga I don't know gitu, tapi itu sangat memukul diri gue. Wow. Sama gue depresi berkepanjangan depresi gitu. Dia depresi lah dengan berbagai tau lah depresi itu. Iya. Semua orang pernah ngalaminnya pada level GERD apa muncul semuanya. Yang paling penting. Nah, pada intinya gue bisa keluar dari situ. Pelajaran apa yang bisa gue petik adalah gue tuh kayak disentil ya kan. Dan pada akhirnya gue tahu gitu betapa sayang Tuhan sama gue adalah Ma'ruf, lu tuh mau ngapain sih hidup? Lu tujuan lu apa lah di dunia ini? Ngapain? Nyari duit? Emang lu gak mati? Kan kata lu mau ketemu sama gue. Oh iya. Kan lu ketemu gue gak pakai duit. Ya gue cuma pengen teman lu gitu. Justru kalau lu punya duit, lu bakal ribet hidup lu ketemu sama gue gitu. Bayangin bikin duit gitu. It changed me a lot. Wow. Thanks my parents. Jadi akhirnya gue kembali lagi ke nostalgia waktu gue zaman kuliah. Yang tadi gue mendamaikan antara science dengan agama. Gitu. Namanya tasawuf. Jadi nilai-nilai. Jadi sekarang gue baru ngerti gitu. Lu mau jadi orang hebat apa sih? Orang paling baik kalau kata Tuhan yang diwakili sama Nabi Muhammad. Simple. Ya. Orang ya ini mohon maaf ya kalau tersinggung teman-teman yang ahli ibadah. Orang yang paling baik di dunia ini bukan orang yang rajin sholat. Dia sholat wajib. Maksudnya sholat terus enggak gitu enggak. Sholat atau puasa terus gitu. Ada puasa Daud itu atau zakat enggak. Orang yang paling baik di mata Tuhan adalah baik berkontribusi kepada orang lain. Jadi sebagus apapun, sepintar apapun, sekaya apapun, secantik apapun, kalau lu tidak berkontribusi ke society, our country, our neighbor, percuma, lu gak ada apa-apa. Itu change me a lot di situ. Dan lu tahu nggak siapa tokoh di dunia ini yang bisa menurut gue dalam hidupnya? Dalam hidupnya itu seperti itu adalah Gus Dur ada orang yang paling tulus yang mau melakukan apa saja, bahkan misalnya dia menentang membela Ahmadiyah, membela Israel untuk demi kedamaian ini, melakukan hal-hal yang aneh menurut gua. Gak ada keuntungannya. Gak ada keuntungan dari lawan merugikan dia, tapi demi society gitu loh maksud gue. Dia gak peduli, bahkan dia rela diturun dari istana gitu demi Indonesia gak pecah gitu loh men. Kalau politisi zaman sekarang masih bodoh, perang yang dapat tetap jadi presiden gitu kan. Gak ada orang kayak dia. Gue pengen kayak dia, gue pengen hidup kayak dia, gue pengen mati kayak dia. Keren. Tidur aku, padahal gue dulu mau kesel sama dia, lo tau gak? Waktu dia jadi presiden tahun 99 atau pokoknya dari presiden 99 kan. Dia kan mengaktifkan UPKB, penanggulangan keadaan darurat. Berbahaya darurat. Jadi undang-undang itu membuat militer bisa bertindak sekenanya. Karena darurat. Tapi masuk kesel dong orang suatu semena-mena militer semena-mena asal demo segala macam. Dan demo itu maju demonstrasi bersama. Salah satunya di Lampung. Ada korban 2 orang. Satunya cewek.
Yang benar. Dari demo ini Iya, dan dia jurnalistik, jadi peliput tapi jadi korban. sama aktivis juga ya. Ada satu aktivis Dema. Wah, sedih. Kesel banget pada waktu itu. Jadi gue kesel sama Gus Dur itu sebenarnya. Cuman at the end gitu, gue ditujukan, ya kalau lu mau hidup baik, ya kan. Menurut gue standar itu gak usah jauh. Kalau gue nyontek kami ketinggian on, Mabi terlalu mulia bagi gue, terlalu gak kejangkau, nge-reach gue gak sanggup lah hidup gue, ya Allah gitu kan hidup gue. Wah ada juga soal bentang-bentong itu kan. Udah gak sanggup lah, udah yang paling deket aja deh. Iya. Gus Dur. Itu gue pernah lihat dia hidup, ya kan dia pernah dan ya, kita bisa baca bukunya, Betul. gitu. Jadi ya bagi gue ya udah. Menarik Ya, banget. jadi gitu mau jadi sekarang gue mau mendesain, jadi gue mendesain ya gue di media karena gue peran gue di media, gue sebisa mungkin misalkan menerapkan sisi bahwa media adalah salah satu pilar dari demokrasi. Empat kan adalah yudikatif, eksekutif, legislatif, pers. Wah, pilar itu ya, berkontribusi lewat itu ya. pada negara. Jadi gue bagi teman-teman yang apa namanya ngeliat podcast lu, Iya. lu terserah mau jadi apa, lu bisa jadi tukang ojek, lu jadi presiden, lu jadi tukang apapun itu. Iya. Berbuatlah baik, menjadilah orang baik. Oh. Karena menjadi orang baik dengan apapun status lu, dan itu kebaikan itu berguna bagi orang lain, lu jadi orang terbaik di mata Tuhan. Wah. Jadi lu Alhamdulillah. Kita belajar tentang spiritual juga nih sekarang. Jadi kita bahas spiritual tuh yang gampang-gampang aja. Karena kalau yang serius itu ruwet kan tuh. Menarik banget. Iya. Perang identitas pada politik itu luar biasa destruktif. Iya. Itu membuat orang-orang itu toleransinya tuh lebih berkurang gitu. Bahaya. Buat apa sih sebenarnya? Kalau menang kemudian jadi arang kira-kira gitu kan? Rakyat berantakan jadi apa sebenarnya? Buat apa memimpin negara yang berantakan itu buat apa? Indonesia adil makmur, nggak usah, itu udah ada Pancasila, ngapain diulang gitu Iya. kan? Ngapain diulang lagi? Indonesia harus adil makmur, ngapain gitu loh? Contoh konkret gitu kan? Pengangguran pemuda yang sekarang 30% harus 7%, separuhnya, jelas dong. Cuman gue lebih mengajak ke semua pemilih teman-teman yang milenial dan separuh milenial dan Gen Z, itu satu, lihat dari apa yang mereka tawarkan. Oke. Betul-betul Menurut komen aja. betul lihat lah. Gini loh, kita akan hidup katakanlah 5 tahun ke depan dipimpin sama mereka. Lu tau nggak kalau lu dipimpin sama orang katakan lu orang tua lu nggak ngerti, lu kan kesel. Iya. Gue pengennya ini dikasih ini, gue pengennya ini dikasih ini, kan kita kesel hidup kita gitu loh. Kita harus jangan sampai terjebak memilih politisi yang berpikir begini. Dia akan mengeluarkan kebijakan kalau itu menguntungkan elektabilitas dia. Jangan sampai. Oke. Gitu. Kita harus milih presiden ke depan yang mau melakukan apa saja meskipun tidak populer tapi demi bangsa. I see. Itu namanya negarawan. Oke.